jilbab, padahal aslinya nggak jilbaban. Nah, itu contoh cara mencuci otak bahwa penjahat itu adalah muslim. Itu salah satu cara yang tidak langsung, yang kita sebenarnya kita dijajah. Kenapa? Kalau kita tarik-tarik, siapa yang melakukan itu? Ya, kita mungkin sekarang mengatakan Israel dan lain-lain. Bisa jadi iya, tapi yang pasti adalah orang yang punya kuasa. Yang punya kuasa, yang punya uang. Ya, makanya kita balik lagi pembahasan kita di awal. Ingat nggak, uang itu baik atau buruk? Netral. Uang tuh baik atau buruk tuh, uang tuh netral. Kalau yang megang orang baik, dia baik. Kalau yang megang orang jahat, dia jadi alat kejahatan. Kalau dia orangnya baik, itu jadi alat untuk kebaikan. Kalau buktinya apa? Kalau dia orang baik, dia akan bangun jalan. Pernah dengar nggak 2 tahun yang lalu heboh? Ada warga Gerobokan, Jawa Tengah. Dia tinggal di Bandung. Karena 20 tahun dia pulang, jalannya masih jelek di kampung ya. Dia sedekah tuh 4 miliar. Sedekahnya 4 miliar. Bangun jalan kampung. Ya, bangun jalan di kampung. Jadi bagus gak? Bagus. Dan dia bilang, saya nggak mau jadi calon bupati, calon apa enggak. Saya habis ini pulang balik ke Bandung, dia bilang. Saya cuma pengen uang saya bermanfaat untuk kampung saya. Wah, keren nggak? Ya. Tapi ada nggak orang yang punya uang 4 miliar malah jadi alat kejahatan? Banyak juga. Nah, makanya kita di sini kita punya rencana, kita punya agenda, kita punya cita-cita. Bagaimana nih caranya? Yang mana teman-teman semua sudah menjadi orang baik, insya Allah ya, amin ya. Gimana nggak baik? Belajarnya Al-Quran, bacanya Quran, ya, ilmu yang dapat Al-Quran. Kebiasaan ibadah di 24 jam gitu diatur. Tidur pun jadi ibadah insya Allah, ya nggak? Tidurnya baca doa, makannya dengan baca doa. Nah, akan lebih baik lagi orang baik ini yang memegang uang, betul nggak? Betul nggak? Ya, kita nggak bisa berharap, ya Allah saya udah belajar Quran nih, mana uangnya? Tiba-tiba rekening banyak gitu kan, nggak mungkin. Tiba-tiba teman-teman punya uang tabungan 1 miliar, tiba-tiba dari mana nih? Pengirim Allah gitu kan, nggak mungkin. Betul nggak? Ada cara yang kita harus usahakan. Ya, setelah kita sholat bertebaralah di muka bumi mencari rezeki, betul nggak? Nah, ada jalan yang harus kita usahakan. Nah, itu perintah Allah, bukan perintah ustadz atau perintah siapa, enggak. Perintah Allah. Jadi maksudnya belajar Quran tetap harus diiringi dengan ikhtiar sebenarnya. Sepakat nggak? Sepakat ya? Karena sahabat Nabi pun begitu. Pernah dengar cerita nggak? Waktu Umar bin Khattab, waktu Umar waktu itu baru menaklukkan hampir dekat Persia, saya lupa nama daerah ya. Dan daerah itu adalah daerah konflik, perbatasan antara kekuasaan Romawi, ya, kekuasaan Romawi. Kemudian kenapa Umar mau menaklukkan sana? Landasannya cuma satu, surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum apa? Ar-Rum itu Romawi dan Persia itu sebagai gambaran ya. Romawi dan Persia itu pada zaman itu persis seperti Cina dan Amerika zaman sekarang. Sangat powerful, sangat berkuasa, penggerak ekonomi. Nah, tiba-tiba Nabi Muhammad menerima wahyu surat Ar-Rum. Coba buka surat Ar-Rum, apa artinya? Yang pertama, ada yang bisa buka nggak? Ayat pertama, ayat kedua. Ada yang hafal? Apa? Terus lanjut, yang kedua. Coba artinya. Nah, ini contoh orang yang ngerti Quran, maksudnya Umar bin Khattab, orang ngerti Quran dan yakin dengan Quran dan dia melaksanakannya hanya dengan 2 ayat ini. Coba, silakan. Artinya aja nggak apa langsung. Ayat kedua. Ayat pertama apa? Alif Lam Mim. Oke. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahan itu akan menang. Nah, oke, ya, sampai situ ya. Apa tadi yang pertama? Ulang pelan-pelan. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Oke, yang pertama, bangsa Romawi telah dikalahkan. Bahasanya telah dikalahkan. Waktu ayat ini turun, itu Nabi diolok-olok langsung. Bayangkan orang yang nggak bisa baca tulis, terus tiba-tiba ngomong, bangsa Romawi telah dikalahkan. Dikira orang apa? Orang Mekah bilang,
bayangkan orang Indonesia tiba-tiba bilang, ada orang Indonesia, ada orang Bogor, ada orang kampung sini tiba-tiba bilang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tiba-tiba ngomong, ya, bangsa Amerika telah dikalahkan. Nah, orang-orang bilang apa? Hah? Bener nggak? Paham nggak maksudnya? Ini logikanya nih. Atau dia bilang bangsa Cina telah dikalahkan. Apa-apaan ini gitu? Paham nggak maksudnya? Tapi bedanya orang beriman apa? Yakin. Ya, karena yang ngomong Allah. Dia nggak ngelihat yang ngomong manusia biasa gitu. Yang ngomong Allah lewat Nabi Muhammad, diturunkan ayat. Ini bedanya orang beriman nih. Yakinnya begitu yakin. Terus kemudian lanjut. Dalam di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Nah, dan mereka sekalian itu akan menang. Oke. Nah, tapi yang diimini bagian awalnya dulu. Makanya akhirnya Umar bin Khattab datang ke sana, menaklukkan pasukan di sana. Kemudian begitu dinaklukkan, Umar balik lagi ke Madinah. Nah, zaman itu rajanya kekuatan yang besar itu namanya Heraklius, Kaisar Heraklius. Nah, Kaisar Heraklius ini waktu itu Romawi belum dikalahkan ya. Jadi baru kalau teman-teman bayangkan peta Mekah, Madinah naik ke atas tuh. Sebelah kanan semenanjung itu ada namanya Persia, Iran sekarang. Di atasnya lagi Romawi. Turki ke atas itu Eropa tuh udah Romawi. Nah, ya makanya penting nih kita umat muslim tuh belajar. Jadi kita tahu ayatnya tapi nggak tahu nih penerapannya apa. Kalau Umar satu ayat jadi kemenangan. Ya. Dia yakin begitu menaklukkan semenanjung tadi udah deket Persia, Heraklius khawatir. Wah, ini agama baru, mereka nyebutnya kan agama baru. Agama baru sudah sampai sini, kita hati-hati nih. Akhirnya Heraklius ngirim mata-matanya datang ke Madinah. Dan mata-mata ini menulis, karena budaya tulis menulis itu di di Romawi sudah sangat kuat. Jadi setiap perjalanan mata-mata itu ditulis dan bukunya masih ada sampai sekarang. Jadi ini catatan sejarah nih, bukan omongan dari orang ke orang, catatan sejarah Romawi. Jadi si mata-mata tadi saya lupa. Kalau mau cari, saya pernah ikut kajiannya Ustadz Asep Sobari membahas ini soalnya. Jadi dia datang, singkat cerita, datang ke Masjid Nabawi, dia nanya, di mana tempat raja kalian? Di mana istana? Di pikiran mereka istana seperti apa? Karena yang namanya raja pasti kan. Tapi di Madinah ada istana nggak? Zaman itu nggak ada istana katanya. Nggak ada istana. Ya inilah, ini tempat kita masa kayak gini dia bilang. Oke. Terus akhirnya dia nginap di sana, dia berkeliling karena Nabawi kan nggak hanya, maksudnya Madinah nggak hanya untuk Muslim kan? Banyak tahu sejarahnya kan? Nasrani juga banyak di Madinah waktu itu gitu ya. Nah, singkat cerita akhirnya dia nanya ke orang-orang, Kaisar kalian di mana? Kaisar, raja, nggak ada raja. Kaisar nggak ngerti, nggak raja di mana? Nggak ada. Ya udah, siapa pemimpin kalian? Oh, khalifah. Ada Umar bin Khattab. Di mana? Di mana kerajaannya? Nggak ada, dia bilang. Dia di mana sekarang? Kebetulan itu waktu itu adalah habis sholat zuhur. Ya, jam 1, kira-kira jam 1. Oh, dia lagi di ini apa namanya? Peternakan. Umar kan peternak. Punya mereka udah di oke. Dia coba jalan di daerah ditunjukin sana, terus ditanya lagi sama orang, siapa peternak, siapa yang mana khalifah kalian? Itu lagi tidur siang di bawah pohon korma, lagi tidur gitu, lagi tiduran. Nah, dia bilang nggak ada pengawalnya katanya, karena di pikiran dia, ini bayangkan ya, ini adalah mata-mata Romawi yang hidup di kerajaan yang serba rapi. Ada istana, ada penjaga, ada bodyguard, ada menteri, ya kayak kita zaman sekarang lah. Emang ketemu presiden, walaupun teman-teman di Bogor emang bisa ketemu presiden. Udah 10 tahun dia tinggal di Bogor. Presiden Jokowi di Bogor. Emang kalian bisa ketemu? Gak bisa keluarga Bogor ketemu penjaga itu. Nah, ini kebayang gak seorang Umar bin Khattab tiduran di bawah pohon korma sambil gini rebahan tidur siang. Nah, artinya apa? Artinya Umar bin Khattab terlihat di sana secara sehari-harinya beliau masih berbisnis nggak? Masih berbisnis. Jadi perang menaklukkan negara lain tapi masih berbisnis, ngurusin peternakannya. Keren nggak? Ya. Jadi maksudnya
yang kita pahami, kita perlu belajar sejarah tuh dengan lengkap gitu, supaya kita tahu seberapa hebatnya Islam gitu. Hanya dengan satu modal satu ayat belum selesai itu, setengah ayat itu ya. Setengah ayat doang bikin bisa orang beriman dan berilmu bisa menaklukkan negara lain gitu. Kebayang nggak? Ya, itulah hebatnya. Dan itu memang dijanjikan ya keyakinannya. Nah makanya balik lagi nih, ini udah ini pembukaan lah ya, pembukaannya udah selama ini. Ya, jadi harapannya adalah bahwa teman-teman bisa secara defaultnya teman-teman insya Allah sudah jadi orang baik nih, ya, belajar Quran, sholat wajib, duha, tahajud, puasa Senin Kamis dan lain-lain. Namun gak cukup di situ. Itu betul, itu kewajiban, itu landasan dasar. Namun habis itu jangan sampai tidak ada ilmunya atau pengetahuannya untuk survive, betul nggak? Tidak ada pengetahuannya untuk survive, bertahan. Karena kalau zaman dulu bertahannya pakai pedang, zaman sekarang bertahannya pakai uang, betul nggak? Betul nggak? Ya, jadi jangan sampai kita bertahannya dengan uang zaman sekarang, tapi malah benci sama uang. Ya, sama orang zaman dulu bertahan hidupnya dengan pedang, malah benci sama pedang. Dia bisa bertahan hidup nggak? Nggak bisa. Ya. Jadi jangan sampai kita salah mindset gitu ya, kita bahas entrepreneur mindset. Jangan sampai kita salah mindset bahwa kita nggak perlu belajar tentang entrepreneur, kita nggak perlu belajar tentang survive hidup. Ya, enggak. Karena para sahabat Nabi aja yang lebih valid ilmunya, yang keilmuannya mereka hidup bersama Nabi, mereka berdagang kok, mereka bekerja kok, mereka nggak cuma hablum minallah saja, mereka hablum minanas juga. Mereka juga berperang, mereka juga berdagang, mereka ekspor impor. Ya. Nabi Muhammad sebelum jadi nabi sudah jadi pengusaha ekspor impor loh, betul nggak? Umur 12 tahun, ingat kisahnya? Ya. Ke Syam, ke Syam tuh udah beda negara loh. Kalau zaman sekarang udah pakai paspor itu. Iya kan? Nah, coba bayangkan zaman itu, umur 12 tahun. Jadi mental itu udah kebangun. Umur 6 tahun sudah belajar menggembala kan? Bahkan kalau saya nggak salah, tidak ada nabi yang tidak punya pengalaman menggembala. Ya, hampir semuanya punya pengalaman menggembala. Karena mengurus makhluk yang tidak berakal aja bisa, apalagi mungkin itu ujian ya, mungkin dibikin Allah, mungkin ya. Jadi dilatih untuk menggembala, mengurus makhluk yang tidak bisa diajak berbicara. Makhluk yang berat gitu, maksudnya berat diarahin kan. Tapi kalau yang berat aja kita bisa, yang ringan apalagi, ya enggak? Mungkin ya, saya nggak tahu apa maksud Allah di balik kisah itu. Tapi kita harus percaya segala hal yang dilakukan, yang sejarah atau fakta dalam Quran itu pasti ada maksudnya. Tidak mungkin, jangankan gitu lah. Teman-teman nonton film, ada musik, itu ada maksudnya. Ada teneng, kalau film horor teneng gitu. Gak mungkin lagi film horor tiba-tiba baby shark kan, gak mungkin. Malah jadi lucu gitu, ya kan? Jadi segala sesuatu aja sama sutradara dipikirkan gitu loh, iya nggak? Kalau lagi film horor pasti serem, nggak mungkin siang-siang film horor, betul nggak? Jadi itu aja sutradara, yang levelnya manusia, sama Allah mah cetek lah. Apalagi Allah masih nggak bisa kita bandingkan. Allah tuh sutradara yang paling hebat gitu, nggak bisa kita bandingkan. Makanya apapun yang tertulis di Quran, apapun kisah-kisah di Quran itu pasti ada maknanya. Contoh di surat Maryam itu, waktu Siti Maryam kaget beliau hamil, apa yang dilakukan? Coba buka di surat Maryam, saya lupa ayatnya. Coba nanti cari aja referensinya. Maryam bersender di pohon korma, di bawahnya ada sungai, aliran sungai. Nah zaman sekarang para psikolog menerapkan apa? Water therapy. Dengar suara air kita jadi lebih tenang, benar nggak? Iya kan? Coba, kenapa surga-surga kisahnya selalu ada sungai atau air yang mengalir? Karena memang sifatnya, default settingnya, manusia itu diciptakan dengan adanya sungai, air, kita jadi rileks, betul nggak? Nah, itu yang digunakan oleh para psikologi modern. Jadi justru mereka yang memanfaatkan Quran, ya kan?
duduk di pohon kurma. Jangan-jangan itu bentuk terapi juga mungkin untuk ibu hamil. Ya nggak tahu. Iya nggak? Kita aja yang umat muslim belum menggali hal tersebut. Orang-orang luar malah menggali. Kalau teman-teman cari banyak bahkan para saintis atau para ilmuwan luar negeri itu yang masuk Islam karena justru mereka belajar, oh kok bisa ya gitu. Kok bisa ini tertulis ribuan tahun yang lalu. Di mana waktu itu belum ada penelitian gitu. Kok bisa ada, ini siapa? Nggak mungkin manusia yang nulis kayak gini. Gitu. Ya iyalah, yang nulis yang bikin alam semesta, gimana nggak mungkin salah gitu. Nah, makanya kalau kita dalamin bener-bener nih Quran, hadis, mestinya sih teman-teman, waduh jangankan dunia nih, ya kan? Jangankan jadi penguasa Bogor. Ya. Kalau itu baru satu ayat loh, setengah ayat bukan satu ayat. Setengah ayat yang cuman baik saja nggak cukup. Itu kita perlu belajar metodologi zaman sekarang. Maksudnya metodologi zaman sekarang itu apa? Apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang zaman sekarang? Karena kita harus tune in frekuensi kan. Kita harus samakan frekuensinya. Zaman sekarang alat survive-nya adalah uang. Ya, terus tiba-tiba kita menggunakan alat survive zaman 2000 tahun yang lalu, pedang. Orang kita ditangkap polisi langsung. Ya kan, dagang bawa pedang itu kan nggak nyambung. Paham ya maksudnya? Ya. Tapi kalau sekarang kita alatnya berbisnisnya, tahu caranya, oh ternyata ekspor impor tuh begini caranya. Oh ada yang namanya transaksi seperti ini. Oh ternyata e-commerce tuh seperti ini. Oh ternyata metodologinya begini. Oh ternyata ada namanya lean startup, ada namanya agile, ada namanya scrum, ada namanya design thinking, ada namanya double diamond. Wah, teman-teman langsung levelnya tuh langsung, oh ngerti nih orang nih. Yeah. Saya pernah satu waktu, karena gini, ini contoh aja ya. Ketika kita ketemu sama orang tuh nggak ngelihat amal soleh kita, dia nggak tahu. Karena kita bicara manusia, yang lihat amal soleh kita cuma Allah. Ya. Satu waktu saya ketemu di daerah Pondok Indah, saya ketemu dengan seorang pengusaha tol, direktur tolnya, saya sebut aja direktur tolnya Bakri. Bakri tahu? Perusahaan Bakri, dia punya banyak jalan tol lah, tol Cipali, tol mana gitu ya. Terus awalnya dia nggak terlalu memandang, ya maksudnya ngobrol biasa gitu. Terus begitu dia ngobrol, saya kasih komen aja. IRR-nya masuk, IRR sampai 12, kayak nggak nyampe deh Pak, 7% mungkin nyampe. Saya nanya gitu. Dia langsung nengok, benar juga mas, nggak nyampe, 7%, 5% pun kalau real cuma 5%. Dia langsung appreciate saya komen saya. Karena di pikiran dia langsung, oh ini orang nyambung nih gue ajak ngomong. Dia ngerti IRR. Paham nggak maksudnya? Tapi kalau saya dengar ngobrol sama dia terus, dia akan nganggap, lu siapa? Lu nggak usah ngajak ngobrol gue. Lu nggak ngerti apa-apa. Pasti dia ngomong gitu, betul nggak? Dia akan merendahkan kita. Karena apa? Lu nggak ngerti dunia gue, dia bilang. Tapi begitu saya cuma satu kalimat, pertanyaan saya, Pak, kayak 12% IRR-nya juga nggak nyampe, paling 7%. Dia langsung lihat, dia langsung nengokin badannya ke arah saya, dan dia langsung ngomong, benar mas, 5% pun nggak nyampe. Kalau realnya 5% paling, 7% nggak akan nyampe. Paham nggak maksudnya? Jadi orang akan menganggap kita, kalau dia anggap kita nih satu level secara pemikiran, karena dia nggak tahu amal kita. Yang tahu amal kita cuma Allah. Dia kan kalau kita ngobrol sama orang nggak akan tanya, maaf gitu, orang nggak tanya, hafal berapa juz gitu. Ya, kalau orang-orang beriman ya insya Allah iya. Tapi kalau kita bicara level bisnis, dia akan ngukur isi otak kita, betul nggak? Isi otak kita diukur lewat apa? Ucapan kita. Obrolan kita nyambung nggak nih orang? Jadi dia nggak akan ngecek, sebentar, kalau mau ngobrol sama saya tolong tunjukin dulu rekeningmu berapa, saldo berapa, ya, naik mobil apa tadi? Enggak. Orang ngelihat kita dari obrolan kita, kualitas obrolan kita, dan kualitas obrolan kita tergantung pemikiran kita, isinya apa? Ada isinya nggak gitu? Iya kan? Ini kan ada isinya karena diisi, betul nggak? Kalau nggak diisi ya kosong. Apa yang mau dikeluarin kalau kosong? Ya kan? Makanya kan hablum minanas, hablum minallah. Hablum minallah, hablum minanas gitu ya.
ke Allah dan ke manusia, dua-duanya harus. Nah, ke manusia itu harus butuh dengan ilmu-ilmu. Kita harus banyak input. Ilmu ekonomi, ilmu apa dan sebagainya. Nah, hari ini kita mau bahas ya. Ini pembukaannya agak panjang nih. Hari ini kita bahas sebuah metodologi supaya teman-teman bisa ngobrol dan menyelesaikan masalah itu dengan nyambung, menyelesaikan suatu masalah dengan metodologi yang benar. Metodologi itu cara yang benar. Kemudian teman-teman punya, ya maaf tadi ya, punya isi gitu. Jadi ketika ngobrol sama orang tuh percaya diri. Dan orang kalau punya isi pasti percaya diri nggak? Pasti, bukan sombong tapi percaya diri. Dia nggak minderan karena dia tahu kalau dia tahu gitu. Dia tahu kalau dia memahami. Ya. Tapi kalau enggak kan cengok aja gitu. Oh, hebat ya. Oh, gitu. Nah, makanya perlu kita belajar. Dan kalau belajar itu kita perlu apa kira-kira? Isi. Tapi ini kalau ini diisi masih muat nggak? Ini kalau diisi dikit aja tumpah, ya nggak? Diisi 1 gelas lagi masih muat nggak? Enggak. Berarti harus apa? Dikosongin dulu. Benar nggak? Jadi kalau pikiran kita mau diisi, maka kita harus ngosongin dulu. Kita harus merasa bahwa kita nih butuh nih. Tapi kalau kita merasa kita nggak butuh, gue udah paham kok, udah ngerti kok. Gue udah jago bro, nggak perlu gue belajar lagi. Nah, nggak masuk tuh. Yang terjadi apa? Tumpah. Benar nggak? Nah, jadi teman-teman perlu belajar, perlu mengosongkan nih gelasnya. Perlu mengosongkan gelasnya, perlu belajar. Oke, aku mau belajar. Oke, saya mau belajar apapun itu. Saya mau belajar supaya pikiran saya ini bisa terisi. Ya. Nah, hari ini kita bahas satu teori, satu metodologi namanya design thinking. Ya, design thinking ini adalah cara berpikir. Ya. Nah, saya dibantu hari ini, saya dibantu oleh Atar anak saya. Nanti ya teman-teman seumuran lah mungkin ya, seumuran mungkin. Jadi nanti kebetulan beliau juga sambil belajar tapi sudah sedikit mempraktekkan. Nah, jadi mungkin bisa sharing, bisa berbagi ya diskusi lah ya, karena seumuran jadi lebih enak. Ya. Lebih enak sambil belajar juga. Kebetulan beliau homeschooling, jadi banyak mengerjakan project-project juga. Kayak terakhir kemarin ada project backpacker ke Vietnam ya bang. Ke Vietnam, memimpin berapa 12 orang kali? 12 orang temannya. Kemudian explore sudah beberapa kali, explore kayak backpackeran juga ke mana? Bali ya sering lah ya, ada mungkin udah banyak lah. Dan maksud saya gini, yang penting itu adalah teman-teman experience, betul nggak? Tapi experience tanpa ilmu, tanpa teori juga lama. Teori tanpa experience, maksudnya gini, kalau experience cari pengalaman tanpa ilmu, biasanya errornya banyak tuh. Nabrak dulu. Tapi kalau teori tanpa experience, tanpa pengalaman, ya nggak bisa apa-apa juga. Sama kayak cerita renang kemarin, ingat nggak? Ya, udah baca buku renang 1000 halaman, tapi nggak pernah nyebur. Tenggelam juga tuh. Insya Allah gaya batu tuh. Iya nggak? Nah, tapi kalau berenang doang langsung nyemplung, nggak pernah belajar teorinya, nah, kacau juga. Jadi dua-duanya kita barengin antara teori dan praktek. Ya, Atar lumayan banyak pengalamannya, alhamdulillah. Ya, mungkin sharing, tapi sekali lagi kita sama-sama belajar. Ya, karena ada yang saya tahu, teman-teman nggak tahu. Ada yang teman-teman tahu tapi saya nggak tahu. Sama hal juga, ada yang Atar tahu mungkin teman-teman nggak tahu. Atau ada yang teman-teman tahu, Atar nggak tahu. Jadi kita saling belajar lah ya. Oke, mungkin itu dulu. Bang, silakan Bang. Oh ya ada, nanti slide-nya ada. Oke, siap. Ini berarti duduk aja nih. Aman ya, aman. Oke, sip. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bawanya santai aja, soalnya aku juga ya kayaknya seumuran. Ya, perkenalin aku Atar teman-teman. Jadi aku saat ini tuh sekolah di ABHOM atau homeschooling apa ya? Mikir. Oh iya. Sekolah homeschooling di ABHOM. Jadi
aku umurnya 16. Kalau teman-teman yang lain umurnya berapa nih? Kayak sekitar berapa sih kalian tuh? Mau tuh teman? 24. Oh, ternyata pada lebih tua. Soalnya kata ayah aku tadi kira-kira tuh lebih muda, ternyata ya pas ya 16 juga ya sama ya. Oke, kalau gitu deh. Oke, jadi di hari ini aku pengen ngajarin dan mempelajari diriku sendiri tentang design thinking. Nah, jadi sebenarnya aku juga baru belajar di design thinking ini. Jadi kita sama-sama belajar. Nah, jadi sebenarnya teman-teman di sini udah pada tahu belum design thinking itu apa? Belum tahu ya? Nah, jadi design thinking itu singkatnya proses atau metodologi cara berpikir yang biasanya tuh digunain perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, jadi sebenarnya kayak kata-kata design thinking tuh kayak keren banget deh, design terus thinking. Sebenarnya design thinking itu apa sih? Jadi aku pengen jelasin dulu nih. Jadi thinking kan teman-teman tahu lah artinya. Thinking kan artinya berpikir kan. Nah, sedangkan yang desainnya itu, desain tuh artinya kayak cara berpikir desainer. Nah, jadi kan kalau desainer pasti cara berpikir mereka tuh kayak gimana sih? Mungkin teman-teman di sini ada yang desainer juga nggak? Yaudah. Ya, jadi cara berpikir desainer itu tuh jadi mereka tuh pengen membuat sesuatu. Pas mereka membuat sesuatu, mereka pasti buat ini tuh sebagus mungkin, sebaik mungkin untuk customer mereka, untuk konsumen mereka gitu deh. Iya, contohnya kayak dia adalah arsitek, kan dia pasti pengen buat gedung yang bagus banget dong, gedung yang bagus, yang baik. Nah, jadi itu tuh artinya design thinking. Jadi kayak cara berpikir untuk menghasilkan yang bagus untuk konsumen kita. Nah, jadi itu definisi dari design thinking. Ya, tahu artinya lah. Nah, setelah itu kita lanjut nih. Kenapa sih harus pakai design thinking? Alasan kita pakai design thinking itu apa? Jadi di masa sekarang ini teman-teman, ini tuh banyak banget perusahaan. Mungkin teman-teman tahu yang apa sih namanya, Mixue itu, Mixu. Terus habis itu kan banyak banget tuh copycatnya dan lain-lain kan. Nah, jadi di masa sekarang itu banyak banget perusahaan-perusahaan yang bertahan sebentar banget. Jadi kayak nggak bisa tahan lama, tapi kayak pada akhirnya paling kayak 3 bulan kemudian tutup atau setahun paling lama terus sudah tutup. Nah, jadi jadi metodologi design thinking ini tuh itu membantu kita untuk mempertahankan perusahaan kita gitu loh. Kok bisa? Nah, karena fokus perusahaan-perusahaan zaman sekarang itu tuh mereka lebih fokus ke teknologi dan kompetensi ya, dan kompetitif mereka ke perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi mereka tuh hal yang mereka fokusin tuh bukannya customer, tapi mereka tuh lebih fokus ke teknologi atau kompetitifnya. Nah, kalau kenapa teknologi dan kompetitif tuh nggak bakal berhasil? Karena teknologi kayak di zaman sekarang ini kan pasti banyak banget ya. Kayak maksudnya gini, kayak di zaman sekarang ini teknologi kan berkembang tuh cepet banget. Kayak yang tahun kemarin, jangankan 2 tahun kemarin deh. 2 tahun kemarin AI itu kan belum seterkenal sekarang kan. AI sekarang tuh udah bisa kayak bikin video, bikin satu film dengan AI aja sekarang bisa. Ya, sedangkan ya jadi teknologi tuh cepet banget ganti-gantinya, dan itu tuh nggak bisa dijadiin kita sebagai landasan gitu loh untuk membuat perusahaan yang bagus. Kecuali kalau kalian emang fokus kalau misalnya kalian pengen buat perusahaan fokus ke teknologi sih ya nggak apa-apa. Tapi kita fokusnya ke design thinkingnya sekarang. Dan kompetitif juga nggak bakal bisa membantu membantu teman-teman, karena kompetitif itu tuh pasti bakal banyak copycatnya. Apalagi di zaman sekarang ini yang copy tuh pasti banyak banget. Kayak soalnya zaman sekarang kan ada sosial media ya. Terus ngedit lebih gampang, terus habis itu buat konten lebih gampang, tinggal copy paste aja nggak bakal ada orang tahu. Dan itu kayak tergantung luck aja, siapa yang bakal lebih gede. Jadi itu nggak bisa kita jadiin pegangan. Nah, jadi sebenarnya kok bisa sih design thinking tuh bisa membantu, bisa apa sih tadi namanya? Mereka tuh bisa lebih bagus dibandingin kompetitif dan teknologi tadi. Nah, jadi aku pengen ngejelasin dulu nih. Jadi ada 5 tahapan
di dalam design thinking itu. Aku sambil berdiri juga ya. Nah, jadi ada 5 tahapan yang ada di design thinking. Yang pertama, ini tuh ada yang namanya di sini empathize. Nah, jadi empathize ini adalah tahapan awal untuk kayak menginterview orang. Sebenarnya yang mereka butuhkan tuh itu apa sih? Bentar, maaf. Sebelum 5 proses ini aku pengen jelasin. Jadi sebelum proses design thinking ini ada yang namanya kayak traditional thinking atau traditional thinking dari perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan tuh banyak mereka tuh lebih fokus ke dalam solusi dibandingin kayak customer mereka. Yang mereka fokusin tuh kayak solusi. Tapi kayak customernya tuh nggak tahu sebenarnya solusi itu dibutuhkan nggak sih sama si customer ini, atau mereka sebenarnya suka nggak sih? Customer tuh nggak tahu. Jadi makanya adanya nih dari Stanford Design Thinking Process. Oh iya, aku pengen ngomongin sejarah juga. Jadi design thinking ini sebenarnya ini juga metodologi baru ya. Kayak ini tuh baru 2010-an, baru terkenalnya di tahun 2010-an. Tapi sebelum itu tuh masih pakai cara lama. Design thinking ini ada kalau nggak salah karena ya teknologi semakin zaman sekarang tuh semakin berkembang pesat gitu. Oke, kita lanjut ke proses design thinkingnya yang 5 tahap tadi. Nah, jadi yang pertama di sini ada yang namanya proses empathize. Jadi proses empathize itu apa? Jadi proses empathize itu adalah proses di mana kita tuh kayak menerima, misalnya anggap ada customer, terus kita tuh dengerin dia curhat apa, dia sebenarnya tuh pengen ngapain sih, itu kita tuh dengerin banget, kita interview kalau bisa customer itu agar agar kita tuh bisa ngerti yang customer inginkan tuh apa. Itu namanya proses empathize. Jadi kita tuh dengerin banget, kita bener-bener masuk ke dalam keinginan dia, apa sih yang dia inginkan gitu loh. Sampai kita nemu jawabannya. Setelah kita interview, setelah kita mendapatkan seluruh curhatan dia di sini, terus kita pindah ke define. Nah, jadi setelah setelah kita interview, kan pasti ada banyak banget tuh hal-hal yang dia curhatin kan. Jadi kayak hal-hal yang dia curhatin, kita define lagi nih. Atau kita kayak kerucut ya. Kita kerucutkan lagi apa yang sebenarnya mereka inginkan. Nah, jadi intinya kayak gitu. Terus habis itu ada proses namanya ideate atau membuat ide lagi gitu. Jadi setelah kita tahu masalah dia apa, terus sudah dikerucutkan juga. Kemudian proses selanjutnya adalah ideate. Kita pikirin ide apa yang kira-kira bisa membantu masalah mereka selesai. Ya, ide apa yang bisa membantu problem mereka. Dan kalau bisa di proses ideate ini kita tuh mengeluarkan semua ide kita, bahkan kayak ide-ide yang sebelumnya orang-orang tuh nggak pernah pakai, ide-ide yang bener-bener baru gitu loh. Kalau misalnya teman-teman tahu thinking out of the box, nah itu kayak salah satu contoh itu di ideate. Jadi kita tuh kalau bisa bener-bener ngeluarin semua ide-ide yang ide-ide tanpa batas. Jadi kita benar-benar ngeluarin semuanya. Dan setelah kita mengeluarkan ide-ide kita untuk solusi mereka sebelumnya, kita lanjut ke prototype. Nah, jadi tes prototype ini apa? Jadi setelah kita membuat ide, kita akan membuat prototype. Contohnya kalau misalnya tadi ide-idenya kita contohkan sebagai kayak aplikasi deh. Misalnya aplikasi rekening. Jadi aplikasi bank. Jadi aplikasi banknya ini nanti kayak kita buat prototype-nya, kita buat gambaran nanti aplikasinya gimana tuh di handphone. Dan terus setelah kita prototype, kita lanjut ke tes. Nah, di tes ini setelah kita buat bahan-bahannya tadi sebelumnya, di proses tes ini kita coba kasih ke customer yang tadi kita interview. Beberapa customer yang tadi kita interview, apakah mereka suka barangnya, apakah mereka nyaman, dan gimana kita interview dan kita harus menerima feedback atau menerima saran dari mereka.
Nah, setelah kita menerima saran, kan pasti ada tuh saran-saran yang masih agak kurang, masih apa ya? Maksudnya kayak dari produk kita tuh masih belum memenuhi kriteria mereka. Jadi akhirnya kita bisa jadi proses design thinking ini adalah proses iterasi atau proses yang mengulang-ulang terus sampai kita dapat keinginan customer tuh yang benar-benar mereka mau tuh apa. Jadi contohnya, ini kan tadi kita dites ya. Yang dites ini misalnya nilai dari customer tuh 1/10, wah jelek banget. Kira-kira apa Pak customer yang bisa kita bantu, yang bisa kita benerin? Ternyata di proses empathize-nya tuh kurang bener. Jadi kita ulang lagi dari awal, empathize, define, ideate, prototype, dan tes lagi. Ceritanya kita anggap pas di bagian kedua kali kita tes ke mereka, oh ya ini bagusan dikit, tapi nilainya masih 5/10. Lah masih jelek juga, kita kan targetnya 10/10 ya. Nah akhirnya, tapi yang masalahnya kata si customernya itu ada di proses ideate-nya tuh kurang banyak, ideate-nya tuh masih kurang oke gitu. Dan akhirnya kita mulai lagi dari proses ideate. Jadi design thinking ini yang perlu diingat, ini tuh proses yang berulang-ulang sampai kita menemu 10/10-nya tadi, sampai sempurna. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, kan kalau di proses yang tradisional, itu tuh kita lebih memikirkan solusi dari masalah. Tapi ya si yang ngerasa punya masalah ini dia nggak tahu apakah itu benar solusinya, apakah itu salah, itu nggak ada yang tahu. Jadi akhirnya ada yang namanya design thinking. Proses ngulang-ngulang sampai kita nemu apa yang pengen customer, apa yang diinginkan customer. Nah paling kayak gitu untuk 5 tahapnya. Nah terus habis itu, dan ternyata teman-teman ini yang lebih menariknya lagi ya dari proses design thinking ini. Jadi proses design thinking ini walaupun ya tahapannya kayak cuman ya begini-begini doang, tapi ini tuh meningkatkan berapa persen ya. Jadi waktu itu aku lihat di beberapa sumber itu tuh naikinnya tuh bener-bener sangat drastis pas perusahaan sebelum pakai design thinking dan setelah pakai design thinking. Nah jadi di dalam proses ini kenapa mereka bisa naik banget nih karena kalau misalnya kita coba tarik ke belakang, kalau misalnya tadi kita pakai contoh traditional thinking kan resiko dia suka atau enggaknya tuh masih gede banget ya. Jadi di proses design thinking ini tuh diminimalisir karena yang customer mau kita tuh udah tahu gitu loh. Nah jadi resiko dan ketidakpastiannya tuh menurun, tapi investasinya menaik. Jadi kayak penjualan kita menaik, terus habis itu pengeluaran kita tuh juga menurun gitu. Jadi kayak kita tuh dapat dua-duanya. Dan terus di setiap iterasi, setiap pemutaran yang tadi aku jelasin, itu tuh menghasilkan pelajaran baru yang menurunkan resiko dan ketidakpastian. Nah jadi sehingga investasi tuh pasti dilakukan secara graduasi per iterasi. Ini aku nggak terlalu ngerti sih kalimatnya, tapi ya udah deh. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih aku pengen jelasin kenapa design thinking itu bisa berhasil gitu. Nah, jadi kekuatan utama di design thinking ini tuh kita tuh dirancang untuk melawan arus atau melawan kecenderungan sifat manusia yang membatasi kreativitas dan proses inovasi. Jadi sederhananya, jadi kekuatan design thinking ini tuh dirancang untuk kita tuh bisa ngelewatin kecenderungan, kita tuh bisa melawan kecenderungan, kita bisa ngelawan kecenderungan manusia yang membatasi kreativitas dan inovasi. Jadi kadang-kadang kan kadang-kadang kreativitas dan inovasi kita kan kadang-kadang tuh terhalang ya, sama kayak kecenderungan sifat manusia. Jadi proses design thinking ini memaksa kita untuk keluar dari zona itu gitu loh. Nah, kemudian lanjutannya apa nih? Design thinking
Nah, kemudian kenapa mereka ini masih lanjutan yang tadi, design thinking prioritas kualitas over quantitative. Terfokus. Nah, kemudian untuk kuantitatif survei market, udah kayak gini kita skip dulu deh. Nah, tapi teman-teman di design thinking ini tuh kadang-kadang untuk orang-orang yang belum paham, untuk misalnya kita sebagai atasan nih dan ada karyawan-karyawan kita, ini tuh kadang-kadang bisa membuat orang-orang tuh nggak nyaman gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya dari proses empathize dan define, kita menyuruh mereka untuk menginterview orang ya. Kadang-kadang mereka tuh menerimanya tuh mereka malah jadi defensif sama perkataan-perkataan sang orang yang diwawancara itu. Karena ya mereka kan, ya mungkin mereka nggak sabaran dan mereka tuh pengen langsung ke dalam solusinya. Jadi kadang-kadang tuh itu adalah satu hal yang bikin karyawan-karyawan kita tuh nggak enak. Terus habis itu kemudian pas di proses ideation itu kan kita dipaksa untuk memikirkan berbagai macam ide. Kita mikirin banyak banget ide. Tapi kadang-kadang kayak beberapa orang juga kayak mereka tuh pengen langsung uangnya, tapi padahal idenya tuh belum ada gitu loh. Idenya belum jelas. Mereka ngambil satu ide dan langsung dilaksanain. Terus habis itu kita tuh juga di dalam proses design thinking ini di bagian tes kita juga harus terbiasa dengan menghadapi kegagalan-kegagalan. Soalnya di proses design thinking ini pasti bakal banyak banget kegagalan-kegagalan yang ada. Kenapa? Ya karena ini prosesnya berulang. Prosesnya berulang sampai kita tuh menemukan 10/10 tadi. Nah, jadi ya sebagai leader kita juga harus bisa membantu ya karyawan-karyawan kita gimana sih cara mereka tuh berpikir bagaimana cara mereka melaksanakan design thinking gitu. Soalnya design thinking ini untuk beberapa orang ini agak susah. Oke, jadi sebenarnya paling gitu aja yang aku bisa jelasin design thinking proses ini ya. Ya mungkin teman-teman ada yang pengen ditanyain nggak? Dari 5 tahap proses ini, empathize, define, ideate, prototype, atau test. Paling gitu sih. Ya gimana teman-teman ada yang pengen ditanyain? Hah? Belum ya? Oke. Kita ambil contoh. Oke, jadi paling kayak gitu aja lah ya. Jadi paling kayak gitu aja teman-teman. Maaf kalau misalnya materinya kalian belum terlalu masuk. Soalnya aku juga baru-baru di sini. Jadi paling gitu aja sih. Oke, silakan ya. Lanjutin. Sip, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu pembukaan tentang design thinking. Kalau teman-teman belum paham sih nggak apa-apa, wajar, karena memang ini kan metodologi ini sebuah teori ya. Namanya sebuah teori itu kadang-kadang nggak langsung kita pahami, tapi masuknya tuh bertahap. Ya, sama kayak teori renang tadi ya. Ini ibaratnya tadi Atar lagi jelasin 1000 halamannya tadi. Ya, belajar renang dikasih buku 1000 halaman. Wah, bingung tuh. Apalagi kalau 1000 halaman langsung diajarin semua. Ya kan? Nah, sekarang tapi kalau tanpa 1000 halaman kita juga jadi nggak ngerti. Ya. Jadi 1000 halaman ini kita mau coba pelan-pelan nih. Kita pelan-pelan, kita buka satu persatu, kita coba terapkan di kehidupan sehari-hari. Misalkan empathize itu apa sih sebenarnya? Define itu apa sih? Terus manfaatnya apa sih sebenarnya kita belajar design thinking ini gitu. Jadi gini, akan lebih mudah kalau langsung nyemplung. Ya, tadi Atar udah jelasin teorinya. Nah, sekarang kita coba nyemplung. Sebelum nyemplung, ada spidol nggak? Nah, kalau nggak apa-apa, sambil nunggu spidol, saya kasih contoh gini. Teman-teman masih ingat pertemuan pertama, uang itu datangnya dari mana? Makasih. Ya, udah langsung ingat. Ya. Kalau yang belum ingat, uang itu kita dapat ketika ada yang bayar. Betul nggak? Ya.
Bayar. Kenapa orang mau bayar? Karena bayar atau beli, oke. Ketika orang beli, dia bayar, gitu ya. Kenapa dia mau bayar? Karena hah? Dapat manfaat, dia butuh manfaat. Kenapa dia butuh manfaat? Karena dia punya masalah. Nah, seringnya kebanyakan orang yang terjadi begitu tahu masalah, dia langsung loncat ke ide solusi. Ide. Betul nggak? Pakai ini aja nih. Gitu ya. Padahal belum tentu itu yang dibutuhkan. Belum tentu solusi ini cocok. Ya. Paham nggak maksudnya? Belum tentu solusi itu cocok. Kadang-kadang solusinya terlalu berlebihan. Contoh nih, anaknya berkeliaran di mall, masalah nggak? Anak kecil, susah dipegang ya. Akhirnya tiba-tiba ada ide, dia ngelihat anjing, maaf ya, pakai rantai. Terus dipasang tuh rantai di anaknya. Loh, kita astagfirullah. Tapi di Cina, coba googling, ada. Cina, Singapura, saya pernah lihat langsung. Bukan rantai sih, tali, beneran. Nah, itu contoh kacaunya tuh. Dari masalah langsung ide. Ya. Paham nggak saya? Orang berenang, pengen bisa berenang, ya kan? Wah, pakai apa? Biar aman pakai pelampung. Tapi pelampungnya dibikin pakai helm gede, gitu. Wah, biar nggak apa? Biar nggak tenggelam katanya. Biar ada, malah ngerepotin. Coba teman-teman googling pakaian selam zaman dahulu kayak apa? Pernah lihat? Pakai helm gede itu? Coba googling kalau mau. Pakai bulat, helm gede, bulat, tabung oksigen, kabelnya ada selang panjang. Jadi nggak langsung seperti pakaian selam sekarang. Dia langsung ke ide, oke, tabung set. Dia tanpa melewati proses yang namanya design thinking. Harusnya kalau punya ide, tanya dulu sama yang punya masalah, benar nggak? Jangan tiba-tiba aja langsung ide-ide kreatif, nggak salah. Paham nggak maksudnya? Itu akan malah menyulitkan, malah nanti idenya keren tapi nggak terpakai. Contoh, tahun 2000 itu sudah ada yang namanya smartphone, namanya PDA, Palm Digital Assistance namanya. O2, itu keren banget. Masalahnya nggak bisa dipakai di Indonesia. Kenapa? Sinyalnya waktu itu belum sampai, baru 3G, baru 2G. Jadi terus kontennya juga nggak ada waktu itu, YouTube dan lain-lain juga belum ada. Jadi ngapain orang pakai handphone keren-keren selain untuk biar dikatakan keren aja udah, biar dianggap orang mampu. Jadi waktu itu PDA O2 itu keren karena apa? Ya karena memang di luar negeri itu dianggap keren, di Indonesia belum kepake. Nah, jadi masalah yang dia selesaikan bukan masalah untuk pekerjaan, tapi masalah yang diselesaikan cuma untuk masalah orang yang pengen gengsi, keren. Nah, paham ya maksudnya? Nah, inilah kenapa design thinking itu butuh. Karena ada fase yang namanya, ada dua hal yang penting dibandingkan kalau orang langsung masalah bikin ide, langsung jualan produk. Yang Atar bilang tadi, yang terjadi apa? Biayanya gede. Kalau nggak laku gimana? Ya kan udah terlanjur diproduksi banyak. Mana bisa kita bikin handphone satu aja Pak ya gitu ke pabrik. Mana bisa? Betul nggak? Pasti harus bikin langsung 1.000, 10.000 gitu. Dan tiba-tiba nggak laku gimana? Rugi nggak? Rugi. Contoh, bikin kue misalnya. Kan teman-teman udah jualan kue kemarin tuh. Ya. Masalahnya harus cari tahu apa masalahnya. Kalau ide, bisa liar nih. Wah, ide di Bogor kayaknya belum ada kue yang bentuknya kucing. Nah, kan nggak penting juga kan. Kalau yang belum ada, itu banyak yang belum ada. Sekarang saya tanya, mana yang lebih banyak di Bogor ini? Kue yang sudah ada atau kue yang belum ada? Yang sudah ada atau kue belum ada? Hah? Sudah ada atau belum ada? Sudah ada, ya. Padahal kalau kita compare dengan seluruh kue di dunia, banyak yang belum ada. Banyak kue yang belum ada. Coba, sekarang kue apa yang kue di dunia ini ada berapa kue kira-kira?
Setiap negara, setiap daerah punya jenis kue. Betul nggak? Kue di Aceh belum tentu ada di Jawa Bogor, betul nggak? Kue apa di Aceh itu apa? Timpan, apa? Bukan timpan, hah? Timpan, ya. Timpan keju udah ada belum di sini? Timpan mozzarella, timpan mozzarella bakar, timpan mozzarella coklat, oh, belum ada. Ya? Paham ya maksudnya? Yang belum ada banyak banget. Tapi pertanyaannya, apa iya ini menyelesaikan masalah orang? Apa ini yang dibutuhkan oleh warga Bogor? Belum tentu. Paham nggak maksudnya? Ya, apa ide ini mau kita kembangkan terus ya? Mie Aceh rasa mie Jawa, lebih nggak jelas lah gitu. Apaan tuh gitu ya? Kalau ide-ide dikembangkan tuh, yang namanya ide itu bisa liar sekali, betul nggak? Bisa liar. Misal kita bilang, wah Bogor ini dingin, karpet masjid banyak, mungkin ada 1000 masjid lebih di Bogor ini. Dingin-dingin, apa nanti karpet yang ada pemanasnya? Ide bisa nggak dibikin? Bisa, tapi pertanyaan bakal ada nggak masjid yang mau pakai? Ada nggak yang mau beli? Harganya berapa? Betul nggak? Kalau ide bisa kemana-mana tuh. Betul nggak? Bisa nggak kemana-mana? Bisa. Wah macam-macam ide mau dikembangin kemana-mana tuh unlimited lah. Kreativitas tuh tidak terbatas. Tapi kalau langsung kita fokus ke ide, masalahnya yang tadi Atar sampaikan, cost-nya besar, biaya pengembangannya besar. Berarti risiko yang ditanggung juga besar. Dan itu pun belum tentu, kalaupun ada orang mau pakai, belum tentu dia mau bayar. Betul nggak? Ya, belum tentu dia mau bayar. Nah, makanya kita butuh yang namanya design thinking. Jadi setiap masalah itu ada metodenya. Metode yang pertama, saya ulang sedikit yang Atar sampaikan. Metode yang langkah, bukan metodenya. Metodenya design thinking. Langkah yang pertama, kalau ingin menyelesaikan masalah, yang disampaikan Atar tadi adalah empathize. Kita harus empati. Kita harus memahami apa sih yang diinginkan oleh yang punya masalah. Ya. Apa yang diinginkan oleh yang punya masalah. Jadi sebelum ke sini nih, ada tadi empati namanya. Empathize. Empati. Kita tanya tuh sama dia. Dia ini siapa? Gitu. Harus jelas, dia ini siapa? Yang punya masalah siapa? Oh, anak SD, oh anak SMA, masalah dia apa? Gitu. Perjelas di sini. Ya kan? Kita gali dulu, apa masalah? Terus kita sampai kita nanya nih. Kita nih nanya aja di sini. Terus yang kedua, kita define. Kita definisikan, oh kita simpulkan lah sederhana. Masalah dia apa. Nah, habis tuh baru explore ide. Oh idenya gini, oh kalau gitu gini-gini. Oh, kata Atar tadi, think out of the box. Berpikir, jangan berpikir satu, banyak. Harus keluar yang liar-liar, ide dikembangkan. Nah kemudian, lanjut berikutnya, setelah ide ini jangan langsung jualan produk. Jangan. Jangan langsung jual, bikin prototype. Apa itu prototype? Model, bentuknya dulu, contohnya dulu, sampel. Bikin sampelnya dulu. Habis itu bikin sampel, nah ini baru dites. Ada nggak yang mau pakai? Ada nggak yang mau beli? Kalau mau beli harganya berapa? Ya. Nah, yang Atar bilang tadi, setelah dites, jangan sekali tes lagi. Sampai nilainya 10/10 gitu, maksudnya masalah mereka selesai nggak gitu. Kalau mereka cuma bilang, ya kira-kira gimana, puas nggak? Ya lumayan sih, berarti puas nggak? Belum. Berarti anggaplah itu kalau bahasa Atar tadi 5/10 lah. Nah kita pengen pas gimana? Oke nggak barangnya? Wah ini nih keren nih. Nah wah ini nih masalahnya selesai nih. Saya contoh tadi, masalahnya adalah orang ke masjid pas sholat dingin. Apa solusinya? Tadi kan wah lihat karpet pakai pemanas. Atau apa, pakai jaket, apa. Tapi kan belum tentu sih jamaahnya tuh mau, benar nggak? Nah. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Karena habis ini kita mau langsung ini tes masalahnya. Kita coba, oke? Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan?
Kalau nggak ada pertanyaan, saya pengen tanya, teman-teman ada usul masalah nggak? Saya punya list masalah soal yang bisa dikasih ke teman-teman untuk uji coba, untuk diskusi metodologi desain thinking. Nanti kita bagi per kelompok atau per pasangan. Ini berapa orang jumlahnya? 18. Oke, nanti kita ada tugas kelompok. Ya, maksudnya sekarang langsung maksi 18 berarti bagi berapa ya? Bagi 3 atau 6? Nah, oke, ntar kita lihat. Ntar, ada masalah dulu nggak? Ada ide nggak? Saya ada masalah ini yang ingin saya penasaran pengen mecahkan. Ada? Dari sini nih, ada? Nggak ada? Kayak kurang masalah nih. Harus dikasih masalah nih. Hidupnya nikmat banget, nggak ada masalah. Apa? Pengen wisuda di Lombok. Itu masalah nggak? Itu keinginan apa masalah? Keinginan. Masalahnya apa? Masalah. Apa nggak harus kita sendiri, masalah orang lain juga nggak apa-apa. Misal tadi, orang pada malas ke masjid, masalah nggak? Masalah. Nah, idenya gimana? Paksa. Itu kan bukan ya. Berarti kan harus cari. Itu masalah. Banyak loh masalah sekitar kita. Banyak banget. Tuh depan tuh, dijual tanah. Nah, masalah nggak? Itu dijual ya tulisannya. Hah? Oh, udah dibeli. Nah, berarti dia punya masalah kan? Masalah menjual tanah kan? Nah, gimana idenya? Nah, apalagi masalah orang sini. Apa masalah kira-kira? Masalah hujan misalnya. Masalah nggak? Ini kayaknya nggak ada masalah. Hah? Sampah apa masalahnya? Banyak sampah di selokan. Oke, saya catat dulu ya. Banyak sampah di selokan. Sampah selokan. Teman-teman ada yang tahu grup Pandawa nggak? Nah, coba dari masalah dia bisa dapat uang banyak nggak? Miliaran loh mereka sekarang 5 orang itu. 5 orang ya? Penghasilannya miliaran loh mereka. Tahu nggak dari mana? Dari endorse, dari LSM, NGO asing membiayai mereka. Miliaran itu penghasilannya. 5 orang itu paling nggak sebulan 100 juta masing-masing punya itu. Dari masalah loh. Dari masalah ini loh. Sampah bukan di selokan, di apa? Sungai. Pantai. Endorse minimal, endorse dapat dia. Jelek-jeleknya ada endorsan dapat, ya nggak? Dari masalah. Makanya kan di awal saya bilang, ayo cari masalah. Hah? Apa? Apa tuh? Polusi asap. Oh, polusi asap. Oke. Sampah selokan, polusi asap. Oke. Oke, apa lagi? Ada yang lagi? Hah? Banjir. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Enggak. Banjir. Banjir di mana? Nah, ini kalau kita udah ini ya, sampah selokan di mana? Ini harus jelas. 5W 1H-nya harus jelas. Where, when, what, harus jelas. Ya, di mana? Minimal where, when-nya. Banjir di mana? Kalau kita bilang banjir se-Indonesia, wah itu biar Pak Jokowi aja mikir, jangan kita. Banjir di mana? Jakartanya di mana? Kalau Jakarta semua nanti gubernur aja mikirin. Tapi nggak apa. Banjir Jakarta. Polusi asap di mana? Iya, di udara mana? Daerah mana? Oh, dari mobil apa dari mana? Iya. Ada nggak? Ada yang lain? Oke, gini. Saya punya beberapa masalah. Nah, biar teman-teman bisa diskusi. 6, kalau per kelompok 3 orang, berarti 6 kelompok ya, betul ya? Oke. Masalah pertama gini, bukan masalah pertama, saya pengen cerita dulu. Karena teman-teman banyak sehari-hari ya, maksudnya kita di lingkungan Islami dan sebagainya, saya pengen langsung ke masalah yang dihadapi berhubungan dengan pendidikan Islam. Oke.
Yang pertama, ya, anggaplah saya sebagai user nih, saya yang punya masalah. Oke, saya ini mewakili orang tua yang punya anak. Oke, yang punya anak. Masalahnya saya list ada, biar pas, 6 kelompok ya tadi ya. Oke, masalah yang pertama adalah masalah ini, ngajarin anak sholat. Ngajarin anak sholat. Masalah nggak nih? Masalah. Ya, ngajarin anak sholat. Masalah kan? Oke. Atau membiasakan anak sholat. Oke, kemudian masalah yang berikutnya, bangunin sholat subuh. Sholat subuh. Kemudian masalah yang berikutnya, membiasakan sedekah. Oke. Kemudian masalah berikutnya apa lagi ya? Kalau anak-anak apa lagi? Ada yang punya ide? Ini untuk orang tua nih, supaya nanti teman-teman bisa menyelesaikan masalah ini dan teman-teman bisa dapat uang. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau teman-teman bisa menyelesaikan masalah ini dan orang dapat manfaat dari solusi tadi, kemudian orang mau bayar, orang mau beli, maka teman-teman dapat uang. Oke. Apalagi kira-kira masalah orang tua apalagi kira-kira? Nah, oke. Nah, mencegah anak pacaran. Apalagi masalah? Sering main HP. Oke, good. Oke, apalagi? Bolos sekolah. Oke. Oke, kita bahas 6 dulu, 6 kelompok. Kita bagi kelompoknya deket-deket aja lah. Gimana bagi kelompoknya? 3. Yang duduk dekat aja ya. 1, 2, 3 nih. Gimana bagiannya? Gimana? Hah? Apa? Pilih sendiri. Gini. Mau pilih masalah masing-masing nggak? Kelompok 1 siapa? Kelompok 1 langsung angkat tangan. Siapa mau kelompok 1? Hah? Nggak ada. Kalau nggak ada dipaksa. Ayo, siapa? 1. Kelompok 1 di mana? Oh, mau langsung? Oke ya, 3 ya. Oke ya. Ini kelompok 1, kelompok 2 siapa? Jangan ditunjuk. Oke, kelompok 2. Sama siapa aja? 1, 2, satu lagi siapa? Langsung dipisahin duduknya. Langsung pisahin duduk, maju ke depan. Nah. Soalnya ini langsung diskusi soalnya. Kelompok 3, 2 boleh bebas duduk sini, mau di sana bebas. Silakan. Bawa catatannya ya langsung ya. Nggak usah jauh-jauh sini aja. Kelompok 3. Ya, kelompok 3 siapa? 3 mana? Ini mana? Belakang dulu apa? Ada. Nah, 3. 3, oke. Siapa aja anggotanya? Yang 3, yang tertarik ke 3 siapa? Ayo, langsung gabung. Yang tertarik ke 3, angkat tangan yang 3. Jari 3. 1. Siapa lagi? Baru 1 orang nih. 2. Ayo langsung ke belakang. Langsung sini juga boleh nih, bebas. Sedekah. Oke. Yang keempat. 1, 2, 3. Oke, ya, kelompok 4. 5. 1, 2. Udah pas, bertiga. Yang keenam berarti sisanya. Ya, oke. Ayo kelompok, langsung duduknya per kelompok hadap-hadapan. Langsung kelompok hadap-hadapan. Bawa meja boleh, nggak bawa meja boleh. Yang benar yang mana ini? Nggak ngikut ya. Nah, harus gini. Matiin dulu ya. Oke, semua udah? Agak deket aja biar saya nggak terlalu teriak.
Oke. Nah, cara latihannya, ini ada cara latihannya. Ini udah semua, udah 3 ya? Oh, belum ya? Ini kelompok yang bagian apa? 3, oke. 3. Ini 1 ya? 1. Ini 6, oke. Pokoknya semua udah tahu ya? Hah? Sama siapa tadi? Oh, lebih. Loh, kan 18 ya? Harusnya pas dong, 3-3. Udah, atur-atur lah. Ini siapa? Satu lagi? Oke, siap. Oke, nah. Kita mulai aja lah ya, kita mulai ya. Jadi gini, kita langsung masuk ke latihan yang pertama. Saya ulang lagi, kita waktunya 15 menit. Nanti 15 menit lagi sampai jam 9 kita review. Ya. Kita masuk tahap yang pertama dulu, mudah-mudahan bisa sampai tahap kedua, mudah-mudahan. Karena ini agak panjang. Ya, di pertemuan berikutnya nanti kita selesaikan, jadi kelompoknya tetap sama. Apa tadi? Masalah masing-masing ini masalahnya apa? Ngajarin anak sholat. Yang kedua? Bangunin sholat subuh. 3? 3 siapa 3? Oh, ini 3. Sedekah, ngajarin anak untuk sedekah ya, biasain sedekah. 4? Oh ya, mencegah anak pacaran. Yang kelima? Oke, yang 6 bolos, mana bolos? Oh ini. Oh, pas lagi kan. Oke, ya. Jadi pas untuk menjiwai ya. Oke, gini ya. Jadi ini bagus nih. Oke, dari 3 orang, 1 orang harus berperan sebagai user. Sebagai yang punya masalah. Jadi harus berperan seolah-olah si orang ini jadi yang punya masalah. Misalkan nih, ngajarin anak sholat. Aduh, iya anak saya susah banget sholatnya. Gitu ya. Seolah-olah gitu. Kira-kira, jadi nah yang kedua, yang 2 orang lagi, saya ulang ya, yang 1 orang harus jadi yang merasa seperti user. Jadi yang punya masalah. Entah itu jadi orang tuanya atau jadi anaknya juga boleh. Ya. Yang 2 orang itu tugasnya adalah mencatat apa saja keluhannya. Misal, anak saya sholat tuh males banget. Nah, kalian nanya, oh umur anaknya berapa Pak? Usia berapa? Cowok apa cewek? Nah, nanya ya. Ingat, di sini kan challenge-nya apa? Masalahnya apa? Pain point-nya apa? Apa sih yang bikin susah sholatnya? Kenapa? Oh males dia ini. Nah pokoknya teman-teman yang berdua nanya. Tugasnya cuma nanya. Boleh 1 nanya, 1 nyatat. 1 nyatat, 1 nanya gitu ya. Paham ya? Nah yang nanti akan dinilai adalah, bukan dinilai, maksudnya yang akan kita review adalah hasil pertanyaan interview ini. Dan saya mohon yang jadi sumber masalah, atau yang semua punya masalah, tolong benar-benar berperan seolah-olah yang punya masalah itu. Ya. Jadi jangan kita lagi nggak bicara solusi, kita cuma bicara masalah dan masalah. Ya. Ngajarin anak sholat tuh susahnya apa? Oh iya, anak saya tuh kalau sholat gerak-gerak ya terus. Ya. Anak saya kalau sholat tuh, aduh nggak pernah baca Al-Fatihah, yang dibaca tahiyat. Pas tahiyat baca Al-Fatihah, bisa apapun lah ya. Tapi sebisa mungkin seolah-olah teman-teman ngalamin kayak gitu, ya. Nggak harus, wah saya kan belum pernah jadi orang tua, ya bayangkan kalau gitu kalian sendiri, gitu, teman-teman sendiri. Dulu kenapa susah sholat tuh kayak apa? Nah, oke. Atau sedekah, ntar duit aku habis, gitu. Nggak apa, ngomong aja. Jadi jangan, ingat ya, perannya harus sebagai orang yang punya masalah. Real, ini real, harus real. Jadi jangan jadi orang baik. Jangan jadi orang baik itu dalam artian jangan jadi orang, oh harusnya nggak boleh begitu. Nggak. Ini kita lagi tahap 1. Tahap 1 nih empathize. Benar-benar empatinya harus muncul. Teman-teman yang berdua itu tugasnya mendengarkan dan mencatat. Dan menggali lagi, oh iya terus apa lagi masalah? Terus apa lagi? Pak? Jangan kasih solusi ya, saya ulang-ulang nih. Jangan kasih solusi, oh kalau gitu Pak anaknya harus bawa ke masjid sering-sering. Nggak boleh.
Maksudnya bukan nggak boleh ajak ke masjid, nggak boleh ngasih solusi, cuma nanya aja. Nanya aja, jangan kasih udah pernah diajak ke MDA atau TPA belum? Nggak usah, nggak boleh. Teman-teman pada tahap ini cuma nanya. Oke, ada pertanyaan? Oke, cukup? Cukup ya? Oke, kita mulai, silakan. Siapa yang pertama siapa di kelompoknya yang jadi ini? Sumber masalah. Tentuin dulu. Kalau sudah angkat tangan ya, kalau sudah angkat tangan. Udah? Dah, oke, ya, oke, siap. Oke, siapa? Ini. Oke, siapa? Oke, siap. Ini udah? Udah. Nih? Dah, oke, sip. Silakan lanjutkan. Lanjutkan mulai dari pertanyaan. Apa nih masalahnya gitu, mulai dari tanya itu. Nggak ikutin deh. Nggak apa-apa sih. Oh iya, nggak apa-apa. Ikutin aja.